Bagaimana kelanjutan penelusuran kami di Kota Bandung? Saksikan Deg-Degan hanya di Gili. Malam ini penelusuran akan kami lakukan di salah satu rusun yang ada di daerah Bandung. Namun entah apa yang terjadi dan Ananda tiba-tiba saja mengalami gangguan yang cukup ekstrim. Dikala Nanda dan seluruh tim sedang bersiap untuk memulai penelusuran nanti malam, di mana Nanda berjalan dengan mengesot menuju area belakang dari rusun ini. Dan ternyata mengarah ke area salah satu pohon yang cukup besar di tempat ini. Situasi mulai berangsur kondusif, Nanda pun sudah terlepas dari gangguan makhluk astral. Kami akan menguak sebuah rusun yang memang dianggap cukup angker oleh para warganya, di mana tepat di rusun ini pernah terjadi beberapa peristiwa meregang nyawa. Total terdapat 5 rusun di tempat ini, namun anehnya satu rusun yang tidak pernah dihuni sama sekali meskipun telah usai masa pembangunannya. Jadi sebenarnya kita nih udah ada di rumah susun yang ada di daerah Bandung tepatnya. Ya. Jauh sebelum tempat ini, bangunan ini ada, dulu sekali. Ini di sini nih, di sekitar sini ada sebuah makam. Makam itu adalah makam seorang perempuan yang hidupnya berakhir dengan tragis. Tak hanya peristiwa meregang nyawa saja, desas-desus yang memang sering beredar mengenai banyaknya gangguan-gangguan di lingkungan masyarakat rusun. Bahkan konon ada pula warga yang ditarik oleh suatu sosok makhluk astral ketika sedang tertidur. Ada di sini sosoknya. Sosok yang tadi sempat coba komunikasi melalui media tubuh Kak Den. Bahwa sosoknya itu ada di bangunan yang sebelah sana, Tasya. Bangunan sebelah sana. Ya, kita langsung ke sana Kita aja. coba ke sebelah sana kali ya. Ya. Ini rusun juga tapi kayak kosong gitu loh. Ya. Ini emang belum diaktifkan. Belum ada yang menghuni di bangunan di belakang kita ini. Sebentar. Kenapa Ruth? Itu ada yang ngintip di tiang yang itu, yang ketiga belakang. Ada bocah. Perkiraan umur sekitar 5 tahun. Dia laki-laki, dia berponi, Iya. rambutnya lurus. Dia senyum-senyum seperti senyum malu. Malu-malu. Halo. Mana ya? Nah, dapat. Sini. Kamu siapa namanya? Dio. Dio dari mana? Suka main di sini. Banyak teman ya. Jadi dia ini memang suka main dengan anak-anak yang tinggal di rusun. Jadi di rusun itu memang ada anak-anak yang seumuran sama dia. Dia kadang suka mengajak main, tapi mereka ini nggak ngerti. Dia ini tiba-tiba ada suara berisik di sekitar sini. Sepertinya ada yang mengawasi kita. Siapa? Kamu tahu itu siapa? Besar, badannya besar. Tapi sampai saat ini saya belum melihat sosoknya ya. Belum ada sosoknya di Belum ada sekitar kita. sosoknya. Kalian lagi coba ngerasain sesuatu. Kak. Nggak naik. Kita naik ini. Ada satu camp. Ada satu camp. Kakak sendiri aja atau didampingin, Kak? Kita ikut apa di sini, Rum? Kan tempatnya sempit dia sendiri. Oke. Tadi waktu pas Rudi lagi. Jadi di sebelah sana, di ujung sebelah sana, saya melihat sosok hitam dengan tubuh sebesar kita, manusia, tingginya hitam, tapi tubuhnya itu sangat gempal bisa kita bilang kayak gemuk gitu ya.
Jangan ini yang dimaksud anak kecil tadi. Hai, Si anak yang tadi itu dia ketakutan, dia nggak mau naik ke atas. Kak Den, kita ini nggak sih? Mas kakak. Hei, baunya sangat busuk sekali. baunya Astagfirullahaladzim. menyengat sekali. Kak. Bismillah. Diam situ, diam. Jadi pada saat saya mindik pelan-pelan untuk menemui ini sosok, tiba-tiba dia mengetahui kita kedatangan kita dan dia coba untuk menjauh dan kita mencoba untuk mendapatkan dia. Nah, bulu lebat, kukunya sangat-sangat tajam sekali, tapi bukan sosok yang biasa kita temui. Siapa kamu? Salam. Salam. Hati-hati dia. Salam. 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 Siapa kamu? Ya, Kenapa Kak Den? sosok ini sudah lama ada di sini, Tasya Budi. Sudah lama. Sudah lama ada di sini sebelum bangunan ini ada. Oke. Ya, pada saat masih ada pemakaman, salah satu pemakaman yang ada di tanah ini. Nah, sosok ini bilang, kamu ngapain datang ke sini? Yang dimana dia sangat tidak suka kedatangan kita, sangat tidak suka. Bahkan, saya sempat tanya sama dia, apakah kamu suka mengganggu Terus katanya? penghuni bangunan yang masih aktif? Dia bilang, ya, saya suka mengganggu. Suka mengganggunya dengan pada saat, kalau biasanya ada siskamling ya, siskamling itu, nah dia suka menampaki wujudnya pada saat kegiatan itu. Tak hanya dengan penjaga, nyatanya sosok hitam ini ternyata sering pula menunjukkan eksistensinya kepada orang-orang baru di tempat ini. Waktu itu ada orang baru di sini, ternyata udah didulurin penampakan itu, makanya dia lari ke sana. Kata beliau itu sosok hitam. Terus kalau gangguan-gangguan yang dirasakan seperti kesurupan, bahkan sampai kehilangan nyawa, bunuh diri, apa ada kaitannya sama sosok ini, Kak? Ya, karena memang kabar yang berada di sini tuh ada banyak yang kehilangan nyawanya, mulai dari kakak. Kenapa nih? Sosok ini sangat agresif ya. Saya hanya tanya, kenapa kamu macam-macam dengan saya? Hah? Macam-macam. Tasya, hati-hati, jangan terlalu macam-macam. Kamu macam-macam sama saya. Sekarang ini Den lagi mencoba berkomunikasi, bernegosiasi. Jadi kayak semacam obrolan baik-baik. Cuma dia ini terlalu pemarah. Menulis sesuatu, kayak ada yang ditulis sama Kak Den. Sosoknya marah, makanya nyerang Kak Den. Iya, dia itu cepat tersinggung. Macam-macam saya masukin. Jadi sosok ini Iya Kak Den. bahkan suka menimbulkan bau-bau busuk. Pas saat Tadi dengan pas mau masuk kan kita sempat cium bau ya. ya, bau-bau busuk. Nah, sosok inilah yang menimbulkan bau itu. Nah, dia bilang, oke, saya akan komunikasi baik-baik. Kenapa dia sangat sensi pada saat kita ngebahas soal sosok yang suka membuat kemasukan, Iya. gangguan-gangguan, bahkan suatu kejadian yang bisa menimbulkan meninggal dunia. Dia itu sangat membencinya sekali. Membencinya sekali yang dimana dia, apa kamu bilang? Hah? Jadi seakan-akan tempat itu menakutkan sekali. Dia sangat tidak suka. Di mana dia? Hah? Di mana? Oh, oke. Ya, siap.
Ayo kita ke sana. Sama apa dibawa keluar rumah. Kak, awas hati-hati nih, kok lorongnya sempit. Itu ada sosok. Kaden, Kaden, kaget aku pikir jatuh. Kakak jangan kayak gitu. Untungnya di sini masih ada Dan semen gitu loh. Awas kak. Kak bisa nggak kak? Awas jatuh kak. Awas. Diam. Diam di sini. Kenapa? Diam. Siapa kamu? Jadi ini ada sosok yang dimana itu sosoknya itu tua, sangat tua sekali, mempunyai jenggot, mempunyai kumis, gigi sangat tajam, tapi dia kecil dan berjalan dengan kayak apa bahasanya? merangkak. Iya. Dia bilang, enggak, bukan saya yang melakukan itu, bukan saya. Makanya saya disangka dia yang melakukan yang bahasanya adalah suka mengganggu ataupun penghuni yang ada di rumah susun itu. Dia bilang, saya ingin menunjukkan eksistensi saya sama kalian manusia. Hei, saya tanya sama kamu, di mana yang suka mengganggu? Di atas. Di atas. Kita naik lagi ke atas kak. Kamu saya kembalikan ke tempatmu. Ya, kita lanjut untuk naik. Kak lebih hati-hati ya kak. Ya, Takutnya ayo. makin tinggi makin bahaya nih kak. Jadi nggak tahu Allah masih maut. Kenapa itu? Oh, masih maut. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Ada sosok yang dibungkus dengan kain putih. Dan dia posisinya itu Oh, masih maut. Bau banget, mukanya hancur, Oh, busuk. masih maut. Ya Allah. Kenapa ngeri gitu ya? Ya Allah. Tampilannya. Jadi dia posisinya itu Astagfirullahaladzim. Posisinya itu begini. Pada saat saya belok, dia lagi sedang begini. Allah masih maut. Kayaknya. Ayo. Dia mulai mendekat dengan dia jalan. Bukan jalan, melainkan kayak Menyeret kakinya, iya. kayak ngesot. Apa kamu? Siapa lagi kamu, Siapa lagi? Ngaco deh, ini baru sampai lantai 2 aja udah banyak banget sosok yang Dia kita bilang, temuin. kalian sudah mengusik kami. Yang dimana kalian memancing salah satu makhluk untuk komunikasi dengan kalian. Jadi dia, semua makhluk yang ada di sini nggak tahu kenapa, jadi ingin banyak untuk menunjukkan eksistensinya. Terpancing dengan apa yang kita lakukan Betul di banget. awal. Aduh, Betul gimana banget. Hei, ngapain kamu? Hah? Saya nggak mau ke sana. Ngapain kamu? Dia bilang, kamu hati-hati di bangunan ini. Bahkan kalian bisa dibuat lompat di atas, bahkan sampai meninggal. Nggak bisa. Ya, kamu balik, saya nggak ada kepentingan sama kamu. Kita naik, lewat mana? Kita naik. Kita berulang kali diingetin hati-hati loh, Tim, hati-hati ya. Oh, ini tanggalnya. Apa? Budi, kamu lihat sosok. Denger gak? Ini ada sosok yang Allah, Mas. bisa dibilang bentuknya ini unik, Kenapa? wujudnya unik. Dia sosok laki-laki tanpa busana. Dan bagian pinggulnya ini besar, dia jalan bungkuk seperti ini. Bentuknya, wujudnya ini aneh sekali. Assalamualaikum. Dengan siapa saya bicara? Aki. Aki.
kamu dipanggil Aki. Dari mana kamu? Sudah lama di sini? Sudah. Kenapa bentuk kamu seperti ini? Jadi sosok yang kuat itu bukan dia. Ruth, Sebentar. Kami pun mencoba mengikuti sosok laki-laki ini yang tiba-tiba saja naik menuju lantai 3 demi dapat berkomunikasi lebih dalam lagi. Siapa yang terkuat, yang terjahat di sini? Dia bilang, dia selama ini, dia memang sudah lama tinggal di sini. Tapi dia nggak mengganggu siapapun. Dan dia bilang, memang di sini ada sosok yang jahat. ada sosok yang jahat tapi bukan sosok ini. Yang pastinya bukan dia. Dia bilang seperti itu. Dan ini bangun, kalau Tasya kan nggak bisa lihat untuk sosok makhluk yang ada di sini. Tapi kalau untuk bangunannya bisa kita lihat. Aku nggak ngerti kalau pilar-pilar ini apakah akan bikin jauh lebih aman ketika amit-amit orang mencoba untuk bunuh diri atau entah dia terpengaruhi oleh apa untuk lompat. Nah, itu kalau untuk hal itu bisa saja dia melewati apa aja, okay. Ya, dengan untuk jatuh, itu. Karena katanya di bangunan yang sebelumnya kita masukin adalah karena beberapa kali ada kasus entah bunuh diri atau dibunuh orang, sehingga mulai dipasang seperti kayak kawat atau pembatas sehingga orang nggak bisa jatuh. Betul. Kenapa? Ngomong apa? Ada yang mau disampaikan sama sosok Kenapa ini? kamu? Kamu ingin saya melakukan sesuatu? Jangan Kak. Jangan, Oi. Oh, ya. Kenapa nih? Oh, iya. Saya minta spidol. Ada spidol. Saya ingin melakukan sesuatu untuk membuka apa yang terjadi di tempat ini. Saya awas dulu. Mau ditaruh mana Kak? Saya pegang. Ya, saya pegang. Sebuah garis seperti segitiga. Bintang kayaknya, bintang. Sebuah bintang. Sebuah bintang dalam suatu lingkaran. Matikan lampunya. Boleh minta nasi? Aku baru sekali yang kayak gini selama penelusuran sama kalian. Dan aku ngerasa panas. Saya merasa pusing. Lo jangan kosong, tim. Jangan ada yang kosong, jangan ada yang bengong ya. Assalamualaikum. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Ingin apa? Ada sosok apa di situ, Ruth? Saya ingin tahu soal tempat ini. Kalian lagi coba komunikasi dan mau tahu soal tempat ini. Apa kamu saya penyebabnya? Hah? Kenapa? Ya, saya tahu soal makam itu. Makam. Assalamualaikum. Siapa lagi kamu? Banyak sekali yang kau undang ke sini. Siapa lagi kamu? Mau komunikasi apa? Enggak ada kepentingan kamu. Kamu bisu. Hah? Kamu bisu? Jangan. Depan. Kamu bisu. Ya. Tapi jangan mengganggu kami. Jangan mengganggu teman-teman kami. Ada sosok aneh.
Ya, 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 jangan mengganggu. Di mana tempatmu? Tuntun saya. Tuntun saya. Ya, tuntun saya. Nyalakan lampunya. Tim boleh nyalain lampu, Tim? Ayo kita ke sana. Entah sosok apa yang diajaknya berkomunikasi, Nanda mengajak kami untuk melanjutkan naik menuju lantai 4 rusun ini. Hai. Ada sosok yang dimana dia itu membisu, gagu, dengan muka yang sangat jelek sekali, sangat jelek sekali. Dengan kulit itu kayak apa ya? Kayak bukan ngelupas, tapi sangat tipis sekali. Dengan kelihatan tulang-tulang mukanya itu. Urat-urat semua Iya. Dia tadi kayak menuntun tangan saya. Ayo ikut saya. Kalau saya lihat dengan logat tangannya ya, dengan dia, ayo. Aku sangat susah komunikasi. Sangat susah komunikasi sama kamu. Hah? Ingin menulis apa? pengen tulis sesuatu. Sosok ini dia sebenarnya punya mulutnya ini lebar. Kamu yang komunikasi apa? Dengan media ya? Saya siapin media, kamu komunikasi sama teman saya. Ya. Sini. Mana? Ada. Ada media, kawan tulis sama itu. Diam kamu di situ. Tasnya duduk sini. Jangan aku nggak bisa. Ya. Bukanya mana? Sini. Jangan aku ini ngaco ya. Oke, tasnya duduk sila. Sila. Kalau ini jalan, jangan kamu lawan. Kalau kamu lawan, nanti takutnya ini makhluk masuk ke tubuh kamu. Jangan. Kita Oke. boleh bareng-bareng aja nggak sih, Kak? Enggak. Ini hanya kamu. Jangan. Aku nggak bisa. Bisa, ayo. Bareng-bareng aja, bareng-bareng. Bisa. Jangan sama-sama aja. Sama-sama aja. Dia butuhnya wanita untuk menjadikan media komunikasi dia. Oke? Berdua yuk sama Bang. Oke. Duduk. Pasin sini. Ayo. Jangan dulu. Ayo. Kita berdua aja yuk. Nggak bisa. Udi belakang. Cuma perempuan. Nah, bisa. Tolong dong. Jalan dianya. Jangan. Jangan aku please. Ayo, Tasya. Takut. Ayo, Tasya. Bisa. Ayo, Tasya, kamu bisa. Tolongin dong, temenin. Ayo, Tasya, kamu bisa. Dia hanya bisa komunikasi sama wanita. Ayo, bantu kita untuk komunikasi. Oke, Tasya majuin duduknya. Udi, kamu jauhan. Supaya dia mau mendekat. Jangan jauh-jauh. Kak, jangan aku, Kak. Sumpah, Kak. Aku nggak pinter, Kak. Kak,
sumpah aku nggak enak. Kenapa ini? Mau nyala lampu nggak sih? Kaden kenapa? Salah. Kaden. Siapa kamu? Bisa bicara? Nggak bisa. Dia bilang kan dia tuh nggak bisa Dia nggak bicara. bisa bicara. Apa kita kasihin ke ini ya? Ke papan tulis ya? Pegang. Kamu mau nggak? Kamu mau apa? Oh, nggak masuk. Dia pergi. Astagfirullahaladzim, Nyalain lampunya kak ya? astagfirullahaladzim. Nyalain lampunya. Kenapa itu tadi? Jadi sosok ini Ruh, ini kenapa? Kaden. Ini kayak babi ini. Hai, kamu gak ada hubungannya. Udah, kamu gak ada hubungannya sama tempat ini. Ayo. Kak. Aduh. Gak ada hubungannya sama tempat ini. Gak ada hubungannya sama tempat ini. Gak ada hubungannya sama tempat ini. Cepat. Kenapa itu Rudi kak? Ya, jadi sosok ini yang bisu ini tadi sebetulnya ingin ngasih tahu soal kejadian yang ada di bangunan ini dengan media, Mandelis. Tapi ternyata tidak bisa kamu lakukan. Sumpah aku pas kayak Iya. gitu tuh dia kayak gerak gitu aku jadi Ya, takut sendiri. Oke. Jadi saya mendapatkan sesuatu yang dimana ada sosok kuat dan ditandai dengan spidol warna ini. Menggunakan baju warna ini. Warna merah. Ya, Kenapa nih? Kenapa Dan nih? Ananda tiba-tiba keluar dari kenapa ruangan ini? ini dan menuju area lain dari bangunan. hei, 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 Kak, kenapa kak? hei. Kenapa? Jangan. Ini kak. Ada sosok wanita dengan menggunakan pakaian berwarna ini tadi. Warna merah. Ya. Kamu sosok yang paling kuat. Apa alasan kamu mengganggu penghuni-penghuni yang ada di sini? Kamu. Yang dicurigai kayaknya dia yang nyelakain korban-korban yang ada di sini. Dia naik ke atas. Mencoba menghindar, kami pun mengejar sosok perempuan ini menuju lantai atas dari bangunan rusun ini. Oh, macam-macam. Hah? Di mana dia? Dia tadi lari ke sini. Sebelah sini. Di mana dia? Sebelah sini, Den. Hah? Sini. Oh. Ya. Ini tempatmu. Jadi sosok ini, Iya kak Den. Tasya, Iya iya. dia pusatnya ada di sini. Di sini tempatnya. Di sini. Kenapa dia pusatnya ada di sini? Dia bisa memantau penghuni-penghuni di bangunan yang masih aktif itu, Mas. Oh iya Tasya. persis kita bisa lihat ke seberang sana. Ya. Kenapa kamu begitu? Hah? Jahat sekali kamu. Kenapa? Jadi ini kak sosok yang bikin celaka Oh. orang-orang. Ya. Sosok ini yang dulunya
meninggal kecelakaan. Jangan masuk ke badan gue lagi. Jangan masuk ke badan gue lagi. Gue ngomong baik-baik. Nggak ada masuk-masuk badan gue lagi. Cukup. Kaki lagi. Cukup. Tadi saya sedang lengah. Bukan waktunya kamu saatnya masuk lagi ke tubuh saya. Kamu jahat sekali kamu. Kamu saya musnahkan kamu. Hah? Kenapa ini kalian? Jadi sosok ini pada saat kamu menanyakan sosok dia yang masuk ke tubuh saya, tiba-tiba dia ingin masuk lagi ke tubuh saya. Jangan. Tasya, kenapa kamu kayak gitu? Kenapa kamu kayak gitu? Jadi dia suka masuk ke tubuh penghuni, terutama yang wanita, yang dimana kondisinya itu sedang down psikisnya. Jadi dia ingin mengajak si penghuni itu meninggal mengikuti jejak dia. Dengan cara bunuh diri gitu maksudnya kan? Ya. Dengan dia lompat, dia posisi di situ, dia mengetahui siapa sedang psikisnya sedang down, tiba-tiba dia masuk dan dia mencoba untuk lewat jendela dan dia lompat ke bawah. Aduh. Berapa sih? Sudah. Siapa? Oh, 2 yang kamu masukin. 1 selamat, 1 tidak. Iya, jahat sekali kamu. Nanti tunggu waktunya kamu ya, tunggu. Jadi dia sempat masuk ke 2 tubuh wanita penghuni rusun ini. Yang dimana satunya meninggal, satunya alhamdulillah diselamatkan sama penghuni yang lain. Ini persis banget sama Iya. informasi yang Tasya dapat, memang seperti itu katanya. Dan yang selamat itu bilang seperti ada sebuah ajakan. Iya. Hei. Hah? Jahat kamu, jahat. Tunggu ya, tunggu. Dia melakukan hal kayak gitu, dia senang. Bahwasanya adalah kalau ada yang meninggal, dia itu sama kayak saya. Dan saya akan mengulangi hal itu ke depannya, Kak. Ke depannya. Bahkan ada siapa? Hah? Hati-hati kak, jangan terlalu deket-deket sama itulah kak. Jadi ada satu sosok yang suka menduplikasi juga pada saat ada yang mengalami hal itu. Jadi yang sosok yang meninggal diduplikasi sama jin yang menduplikasi itu. Seakan-akan dia itu gentayangan, Tasya. Padahal tidak. Padahal justru makhluk lain. Iya. Apa ini sosok terkuat di tempat ini kak? Ya, dia mengakui sosok yang paling kuat di sini. Gimana caranya supaya penghuni-penghuni di sekitar sini bisa hidup dengan tenang, tidak ada gangguan-gangguan gaib dari sosok ini kak? Hei, saya mau tanya sama kamu. Di saat kapan kamu bisa masuk ke tubuh manusia itu? Ya, nanti tunggu ya, tunggu. Jadi dia itu bisa masuk ke tubuhnya manusia di saat psikisnya kembali. Psikisnya itu lagi goncang atau galau. Dan dia bilang, pernah ada kejadian yang dimana lagi cekcok rumah tangga, dia coba untuk masuk ke tubuhnya si pasangannya wanita itu. Tasya. Oke, jadi ketika kondisinya sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja, di situ muncul niatan seperti ingin mengakhiri hidup atau melukai. Ya, Dia memanipulasi pikiran manusia. Betul. Jadi yang bahkan hal kecil yang tadinya cuma kegalauan kecil itu menjadi dan bahkan sampai membayangkan ingin bunuh diri seperti Ya. itu. Jadi banyak sekali gangguan-gangguan yang dia lakukan, Tasya. Yang dimana ya poinnya untuk ikut sama
kasusnya dengan kayak gini. Oh, masih mau terus Muhammad. Dia mulai aktif atau menunjukkan eksistensinya di jam 6 ke atas. Terus kalau seandainya tempat ini diaktifkan, karena tadinya sebelumnya belum aktif kan, Iya. gimana caranya untuk meminimalisasikan gangguan-gangguan dari mereka kan? Atau mereka akan pergi dengan sendirinya? Sebenarnya kalau diaktifkan, bangunan ini kalau diaktifkan saja tidak ada masalah. Tasya. Tapi yang jadi permasalahan adalah kenapa sih banyak sekali gangguan yang dimana itu menimbulkan kematian. Iya, sampai kehilangan nyawa. Nah, kita sudah mengetahui bahwa sebabnya itu apa dan inginnya apa. Gitu. Sebabnya itu emang wanita itu mudah untuk dimasukin makhluk gaib di saat kondisinya dia tidak stabil. Apalagi soal psikisnya. Dan yang kedua adalah makhluk gaib itu senang jika diakui eksistensinya. Keberadaannya. Semakin kuatlah disitulah. Oke, berarti memang terjawab sudah bahwa di tempat ini memang terjadi kejadian-kejadian bahkan yang sampai merenggut nyawa dan itu disebabkan oleh adanya gangguan dari makhluk gaib. Kenapa tuh? Kamu sempat masuk ke tubuh wanita Jangan. sampai dia meninggal. Wah, jahat juga kamu ya. Tunggu kamu. Dia dengan cekikikannya, cekikikan bengisnya, dia bilang sama saya sempat masuk ke tubuh wanita sampai dia meninggal. Kenapa, Rut? Tapi perempuan berbaju merah di sana itu wajahnya semakin beringas dan dia melihat kita. Kita kemana nih? Ada apa? Kenapa kamu semarah itu? Ini yang tadi sosok yang bicara dengan Den, yang sempat berkelahi dengan Den. Ini dia wajahnya semakin kayak berurat, kemudian matanya merah. Matanya merah. Bisa bicara baik-baik. Kenapa dia marah? Kamu nggak senang. Kenapa nggak senang? Diinjak. Makam kamu diinjak. Siapa yang injak? Orang-orang. Jadi itu awal mula kamu marah. Dia bilang memang awal mula ketika makamnya tertimbun itu ada yang injak-injak. Ada orang yang lalu lalang di atas makam dia yang menyebabkan itulah awal mulanya kenapa dia jadi sangat jahat. Tapi dia yang saya lihat tadi, dia juga bahkan suka mewujudkan fisiknya dengan menggunakan kebaya ya. Ya. Jadi dia dengan posisi menggunakan kebaya sama warnanya, dia pernah menunjukkan wujudnya itu ke penghuni-penghuni yang ada di sini. Bahkan untuk orang yang tidak memiliki sensitivitas tinggi atau kemampuan spesial pun bisa melihat sosok ini jika beruntung. Iya, bukan beruntung sih. Sebenarnya gini ya, kita bisa melihat hal goib itu yang sial. Sedangkan kita itu emang apa ya bahasanya lagi kebetulan saja sih Tasya. Oke, karena memang dari sosok pertama tadi yang Rudy bilang yang anak kecil juga dia sering bermain dengan anak-anak manusia. Mungkin kalau anak kecil dia kan memang punya sensitivitas tinggi. Anak kecil bisa ngelihat goib katanya. Jadi mungkin dipikir itu temennya. Kalau ini kan dewasa dan bisa menampakkan wujudnya, berarti kekuatannya sangat besar. Kuatnya ya sosok sangat ini. lumayan kuat. Makanya sosok ini yang bisa kita bilang sosok yang paling kuat yang ada di bangunan ini. Oke. Ada yang mau disampaikan mungkin oleh sosok ini? Kamu mau sampaikan sesuatu? Pindahkan badan kamu. Pindahkan badan. Itu nggak mungkin. Karena dia sudah lama sekali dan udah pasti badan itu sudah hancur, sudah menyatu dengan tanah. Jadi kita akan cleansing supaya penghuni-penghuni di sini juga menjadikan Lebih tenang, lebih lebih nyaman, nyaman, ya. lebih tenang.
Terakhir pertanyaan dari Tasya, karena kita udah melakukan penelusuran sampai sejauh ini dan bisa dikatakan ini udah puncaknya ya. Iya. Udah nggak ada tempat lagi dan kita udah ketemu banyak sekali sosok, pertanyaan demi pertanyaan pun terjawab. Dan untuk episode ini kan akan ada uji berani. Iya. Di mana kira-kira lokasi yang cocok? Di lantai 2. Lantai 2. Ratu, sekarang kamu udah sampai di lokasi uji berani. Tugas Ratu di sini adalah untuk menceritakan apapun yang kamu rasakan di tempat ini, apapun yang kamu cium, apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu lihat. Silahkan untuk mengelilingi setiap ruangan yang ada di tempat ini. Tidak boleh untuk naik ke atas, ataupun tidak boleh untuk turun ke lantai bawah. Batas kamu adalah kamera yang ada di sekitar kamu. Tangannya boleh, Ratu? Ini ada Diangkat. Ada lilin ikat tangan kamu. Lilin ini dibawa sebagai sumber pencahayaan kamu dan pastikan jangan sampai lilinnya mati. Jangan lupa untuk mencari sebuah lonceng di salah satu tempat di lantai ini. Sekali lagi Tasya tanya sama Ratu. Ratu yakin untuk melakukan uji berani malam hari ini? Yakin. Tim, matikan lampu. Oke, Ratu baru aja melepas penutup matanya. Bismillah. Deg-degan banget rasanya. Lonceng, lonceng. Aduh, apa itu? Aduh, kok jendela? Kok jendela gerak sendiri? Aduh, di mana loncengnya ya? Apa itu? Ada yang ketawa. Ada yang ketawa. Aduh, aku nggak nemu loncengnya. Gelap banget, nggak kelihatan apa-apa. Mual banget rasanya. Please, jangan ganggu aku. Kakak. Aduh. Kakak, aku gak kuat. Takut. Di mana loncengnya? Kakak. Aduh. Mual banget, Kak. Mual Udah banget. gerak lagi, Kak. Ini mual banget itu ya kembali lagi. Kakak. Udah mulai ada gesekan yang fatal. Kakak. Udah. Please. Kakak, aku udah gak kuat, Kak. Kakak. Kak. Kakak, aku udah gak kuat, please. Kak. Lilinnya udah mau mati, Kak. Udah kecil kali lilinnya. Aduh, panas dingin banget. Kakak, panas dingin ke aku. Kaki aku gemeter banget. Kakak. Kak. Kakak, itu ada gak kuat Kak, aku Kak, please. Kakak. Aduh, itu suara apa lagi? Banting-banting. Kakak, aku udah gak kuat, please. Aku mau pingsan, Kak. Gimana nih? Kakak, please, udah stop. Gimana? Aku gak kuat, Kak. Udah jemput ya, takut kenapa-napa. Kakak. Aduh, aku gak kuat. Ini itu apa lagi? Kakak. Ada yang nangis. Udah stop, aku gak kuat. Ratu. Ini. Ratu. Ratu.
Ratu, sebelumnya kami sangat mengapresiasi atas apa yang kamu lakukan malam hari ini. Meskipun loncengnya tidak ketemu, tidak apa-apa, kamu sudah melakukan dengan sangat baik. Boleh diceritakan apa yang kamu alami? Ada yang bisik-bisik di telinga aku kak, tapi nggak tahu kayak bahasa Jawa gitu loh. Terus ada yang nangis, ada yang ketawa-ketawa. Oke, sama kayak tadi kita pas penelusuran ya. Pintunya juga gerak-gerak sendiri, terus jendelanya juga. Pintu sebelah mana? Pintu sebelah sana kak, gerak-gerak sendiri. Jendela juga gerak-gerak Iya, sendiri. kalau jendela gerak-gerak sendiri sebelah sana. Oh, sebelah sini. Jadi dari gangguannya dari berbagai sumber dan arah. Ada lagi mungkin yang kamu dengar, kamu cium. Aku lihat bayangan kak. Oke, kamu melihat bayangan. Bayangan hitam, cepat atau Merah. bentuknya seperti apa? Oke. Sekali lagi terima kasih banyak, kita ke tempat yang lebih nyaman untuk Ratu ya. Yuk. Adanya beberapa warga yang meminta tolong kepada kami untuk membersihkan tempat ini dari gangguan-gangguan makhluk astral, membuat Den Ananda mencoba untuk membantu, membersihkan dan juga memindahkan makhluk astral yang memang mengganggu masyarakat rusun ini. Pemirsa, usai sudah penelusuran kami mengunjungi sebuah tempat yang berada di Bandung yang memiliki kisah yang sangat tragis dan membuktikan bahwa memang benar terjadi kisah kelam di tempat ini yang menghilangkan nyawa disebabkan adanya gangguan dari makhluk tak kasat mata. Saksikan terus penelusuran kami mengunjungi tempat-tempat dengan cerita mistis, mitos, serta mencekam yang pastinya membuat Anda deg-degan hanya di GTV.